Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala Adama wa abna'ahu wa khalaqahum fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana syrah lana sudurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Amin Allahumma amin. Para jamaah salat maghrib Masjid Al-A'raf hayyakumullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita pada majelis ini menjadi sebab diselamatkannya kita nanti, dipermudahkannya kita nanti meniti jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amin. Jamaah, alhamdulillah pekan lalu saya uzur berhalangan karena baru sembuh. Jadi pekan lalu itu hari Jumat saya qadarullah sakit sampai hari Senin. Hari Senin, Selasa itu masih masa-masa pemulihan. Dan qadarullah hari Selasa kemarin pekan lalu itu diganti oleh Ustaz Supriyadi AMD. Alhamdulillah. Dan pada saat ini alhamdulillah sudah fit nggih. Semoga para jemaah sekalian sama ya. Tidak ada yang sakit. Meskipun itu sakit la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakitnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Amin Allahumma amin. Baik, memang musimnya nggih, musim sakit. Jadi mau yang muda ataupun yang sudah lanjut usia, ada memang yang sakit. Qadarullah. Jemaah, langsung kita lanjutkan pembahasan adab kepada sesama makhluk dari kitab Minhajul Muslim ya, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kelahiran Aljazair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala. Adab yang ketujuh di antara adab seorang mukmin kepada hewan, kepada makhluk Allah yang lain yang diciptakan tanpa dibekali dengan akal, tidak sesempurna manusia, yaitu ma'rifatu haqqillahi fiha, mengetahui hak-haknya Allah yang ada pada hewan-hewan tersebut. Yang hewan-hewan itu dipelihara oleh seorang mukmin. Apa hak-hak Allah yang ada pada hewan tersebut? Bi ada zakatiha idza kanat mimma yuzakka, yaitu menunaikan zakat dari hewan peliharaan tersebut jika hewan yang dipelihara merupakan hewan yang wajib untuk dizakati apabila mencapai nisab. Jadi adab yang ketujuh adalah mengetahui kira-kira hewan apa saja yang jika dipelihara oleh seorang muslim atau seorang mukmin nanti akan mewajibkan pemiliknya atau sahibuha mengeluarkan zakat. Ya, kira-kira hewan apa? Hewan ternak ya, sapi, kambing, unta, begitu. Itu hewan-hewan yang jika dipelihara oleh seorang mukmin atau seorang muslim maka ada kewajiban bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisabnya. Itu yang ketujuh. Kemudian lanjut ke adab yang kedelapan ya,
adamut tasyahuli biha an ta'atillahi. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih ya. Dimulai dari bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam ya. Allah pilih Nabiullah Adam ya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tugas manusia selaku khalifah di bumi adalah beribadah, yang melakukan persembahan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah diriku. Ini yang harus kita ingat pertama nih para jemaah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia di bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Namun ketika manusia sudah menjalani kehidupannya, ada kala ya, kadang menyimpang dari kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan. Ada kalanya dia tergelincir ya, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas utamanya selaku khalifah fil ardi, seorang manusia untuk berhamba, beribadah kepadanya. Apa terkadang adalah menyibukkan diri dengan hal-hal lain ya. Makanya di adab yang ke-8 ini musannif yang menjelaskan bahwasanya adab yang terakhir dari adab kepada makhluk ini, kepada hewan ini adalah tidak menyibukkan diri dengan hewan yang dipelihara ya, dari patuh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau sudah punya hewan peliharaan, maka hendaknya tidak menyibukkan diri dengannya, tidak fokus ngeramuti ya, merawat hewan tersebut ya. Bahkan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal yang dilarang ketika kita mempunyai hewan peliharaan. Maka harus dihindari ya, menyibukkan diri dengan hewan peliharaan tersebut dari melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awillahwi biha, atau bersenang-senang ya, menghibur diri, atau kata anak muda sekarang itu self healing katanya, mengobati diri sendiri, mengobati kegalauan gitu. Entah galau karena apa kalau anak muda sekarang, mungkin karena di sekolah beban hafalan Al-Qur'annya banyak, mungkin bisa jadi. Tapi kalau yang sudah dewasa beda lagi. Biasanya self healingnya juga beda-beda. Ada yang suka mancing mungkin ya, Ustaz ya mungkin ya. Ada yang suka liburan ya, naik gunung, turun gunung. Ada yang suka berkunjung ke tempat wisata. Nah, bagi seorang muslim atau seorang mukmin yang menjadikan merawat hewan atau mengasihi hewan termasuk salah satu cara untuk menghilangkan stresnya, mengobati stresnya, maka perlu diingat bahwa memelihara hewan tersebut ya diperbolehkan, akan tetapi tidak sampai melalaikan diri dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, syariah-syariah yang telah Allah tegaskan ya, dari sholat, kemudian dari puasa, dari zakat dan semacamnya. Jika kita memelihara hewan, maka hendaknya hewan itu tidak membuat kita lalai dari beribadah atau taat atau patuh kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini panggilannya jelas nggih, khitabnya jelas kepada semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, jangan sampai membuat kalian lalai. Amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillahi, dari mengingat Allah. Jadi adab yang nomor 8 ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini harus dihindari. Jangan sampai memelihara hewan yang kemudian hewan itu nanti bisa menyebabkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Memang memelihara hewan itu ada sisi serunya. Saya pun punya bapak yang suka melihara kambing.
Orang Madura itu kayanya kaya karena beternak hewan, melihara sapi, melihara kambing, gitu. Ada yang melihara ayam, yang ayamnya sampai diletakkan di beberapa lahan, ayam pedaging, ayam petelur. Itu paman saya. Kalau bapak pelihara kambing, pelihara sapi, paman pelihara ayam petelur, ayam pedaging, gitu. Tapi diusahakan jika kita memelihara hewan apapun itu, diusahakan untuk tidak membuat kita lalai dari tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ini riwayatnya dari hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Al-khailu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khailu, jadi kuda yang dipelihara itu li salasatin, untuk 3 orang, 3 jenis orang, 3 golongan orang. Yang pertama, lirajulin ajrun, bisa berbuah pahala bagi seseorang. Walirajulin sitrun, dan hewan tersebut, kuda yang dipelihara tersebut bisa menjadi penghalang seseorang, penghalang atas kefakirannya, menutupi kefakirannya, menutupi kekurang mampuannya. Wa ala rajulin wizrun, dan bisa jadi kuda yang dipelihara tersebut bisa jadi menjadi beban, bisa jadi menjadi sebab lalainya seseorang tersebut dan mendapat dosa. Lalu seperti apa 3 jenis orang yang sesuai, yang menurut sabda Rasulullah SAW ini memelihara hewan, namun ketiganya itu mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Ada yang mendapati pahala dari hewan peliharaannya, ada yang mendapati hewan peliharaannya sebagai penutup atas kefakirannya, ada yang mendapati hewan peliharaannya itu sebagai beban dosa baginya. Lantas seperti apa? Di sini dijelaskan bahwasanya fa ammal ladzi lahu ajrun, orang yang memelihara hewan kemudian hewannya itu bisa berubah menjadi pahala baginya, farajulun rabataha fi sabilillah, adalah seseorang yang memelihara hewan kemudian dia ikat hewannya itu fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya dia gunakan hewan peliharaannya itu untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk berperang, atau bisa untuk membantu sebuah rakyat, sebuah komunitas yang ditimpa kekeringan, dengan kudanya dia gunakan untuk mengangkut air dari desa sebelah misalnya. Dia angkut fisabilillah, liihya, untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia yang dia bantu itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Fa'adhalalaha fi marajin aw rawdatin, kemudian dia memanjangkan ikatannya itu kepada ikatannya itu dipanjangkan sampai mencapai sebuah taman atau sebuah kebun. Fama asabat fi tayaliha dzalika minal marji aw rawdati kanat lahu hasanatin. Maka sepanjang tali yang dia gunakan untuk mengikat hewan peliharaannya itu, yang melintasi beberapa kebun, yang melintasi beberapa tanaman, maka sepanjang tali itu berbuah kebaikan baginya. Jadi setiap jengkal, setiap meter, setiap sentimeter tali yang digunakan untuk mengikat hewan peliharaannya, yang dia gunakan untuk fisabilillah, maka itu berbuah pahala baginya. Walau annaha qata'at, meskipun nanti talinya itu putus, fastannat, kemudian hewan peliharaannya lari, syarafan aw syarafaini, hingga melewati 1 bukit, 2 bukit, 3 bukit atau lebih, kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu, maka jejak kaki dari hewan peliharaannya yang kabur itu, atau bekas kotoran-kotoran yang keluar dari hewan peliharaannya itu bernilai kebaikan bagi pemiliknya. Jadi bekas jejak kaki hewan peliharaan yang dia gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan kotoran-kotorannya itu bernilai kebaikan bagi pemiliknya. Walau annaha marrat binahar, meskipun hewan yang lepas tadi itu menyeberangi sungai,
fasyaribat walam yurid ayasqiha kana dzalika lahu hasanatin. Menyeberangi sungai kemudian minum di sungai itu, ya, walam yurid ayasqiha, ya, dan tidak ada keinginan untuk memberinya minum, kana dzalika lahu hasanatin, karena terlalu jauh untuk dikejar, ya, melintasi sungai, ya. Maka hal itu dicatat kebaikan, berbuah kebaikan, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat memelihara hewan peliharaan tersebut adalah untuk fisabilillah. Itu orang yang pertama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahiya lidzalika rajul ajrun." Maka hewan peliharaan tersebut bagi pemiliknya akan berbuah pahala, akan berbuah kebaikan. Kemudian jenis orang yang kedua, warajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan. Seorang laki-laki yang memelihara seekor hewan peliharaan dengan maksud, dengan hewan peliharaannya dia tidak ingin merepotkan orang lain, ya, tidak membutuhkan bantuan orang lain, wa ta'affufan, ya, wa lam yansa haqqallahi, dan dia tidak melupakan hak-hak Allah yang ada pada hewan tersebut, yaitu berupa zakat, ya. Misalnya dia mengembala kambing, memelihara sapi, ya, dengan harapan ketika nanti dia punya hajat maka dia tidak perlu bergantung atau butuh kepada bantuan orang yang lain, ya, dan dia tidak melupakan hak-hak Allah yang ada pada hewan tersebut, yang menunaikan zakatnya, fahiyalahu sitrun, maka hewan peliharaannya tersebut bisa menjadi penghalang, penutup baginya atas kefakirannya. Kalau dalam versi lengkapnya di sini, ammatsani alladzi khailuhu lahu sitrun faqala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan ja'alaha liyastaghniya biha an hajatihi linnas wa yata'affafa an su'alihim wa akhraja zakataha fi riqabiha wa la zakata fiha illa an takuna mu'addatan litijarah wa lam yuhammilha ala dhariha ma la tutiq aw lam yansa an yurkiba fawqa dhariha fisabilillah fahiya lidzalika satratun li faqrihi wa halihi. Jadi menurut Ad-Durar As-Sunniyah dijelaskan bahwasanya hewan, ya, orang yang kedua ini yang memelihara hewan peliharaan, ya, dengan tujuan untuk tidak merepotkan manusia ketika dia punya hajat, dan juga tidak merepotkan hewan peliharaannya, ya, menjaga adab-adab yang sebelumnya, tidak membebani hewan peliharaannya dengan beban yang tidak sanggup dia pikul, ya. Misalnya satu ekor sapi yang seharusnya sanggup memikul berat sekitar setengah ton mungkin, dia kasih beban 1 ton untuk dibawa ke suatu daerah, dia menjaga hal itu. Artinya tidak memaksakan hewan peliharaannya itu, hewan ternaknya itu untuk melakukan apa yang tidak dia mampu, nah, kemudian mengeluarkan zakat-zakatnya, maka hewan tersebut akan menjadi penutup bagi pemiliknya, penutup atas keadaan-keadaannya yang jika dilihat orang lain menjadi sebuah aib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsul ladzi khayaluhu wizrun alaihi fa huwa rajulun rabataha li ajli tafakhuri. Jadi ada orang yang memelihara hewan peliharaan tapi niatnya adalah untuk litafakhur, berbangga-bangga, riya, ya, bahkan riya, ya. Maka hewan tersebut, ya, hewan yang ia pelihara akan menjadi beban baginya ketika di akhirat nanti, akan menjadi tambahan catatan dosa baginya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya para jemaah sekalian, ketika kita mempunyai hewan peliharaan sekecil apapun itu, misalnya ikan lele misalnya, atau ikan koi, biasanya kan anak-anak itu di beberapa sekolah memang sudah ditugaskan, ya, untuk mencari hewan peliharaan. Ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara ikan, ya. Ini tolong disampaikan kepada anak-anak bahwasanya hewan ini juga titipan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya tidak membuat kita lalai dari melaksanakan tugas yang lebih utama. Apa? Yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Di sini di akhir paragraf di sini musannif menyampaikan fa hadhihi jumlatun minal adab. Jadi itulah ke-8 adab yura'iha al-muslim yang harus dijaga oleh seorang muslim
iza al hayawani, ketika dia memelihara hewan. Ta'atan lillahi wa rasulihi, berlandaskan niat patuh kepada Allah dan juga patuh kepada Rasulnya. Wa amalan, juga mengamalkan, niat mengamalkan bima ta'muru bihi, apa yang telah diperintahkan syariatul Islam, oleh syariat Islam. Syariat Islam disebut dengan syariat rahmah, syariat yang penuh dengan kasih sayang. Syariat yang disebut juga dengan syariat kebaikan. Kenapa? Karena dalam syariat Islam juga diatur bagaimana interaksi manusia dengan hewan. Ya, meskipun manusia itu lebih baik dari hewan, ya, memang diistimewakan, lebih diutamakan. Bahkan malaikat pun, ya, bahkan dari malaikat pun Allah juga mengistimewakan, mengutamakan Nabi Adam beserta anak-anaknya. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam dibekali dengan akal, dibekali dengan ilmu yang nanti dengan ilmunya mengangkat derajat manusia di atas derajat makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi syariat Islam tetap mengatur bagaimana interaksi seorang muslim, seorang mukmin dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karenanya syariat Islam ini juga dikenal dengan syariat rahmah, syariat yang penuh kasih sayang. Baik, sebelum kita pindah ke fasal atau pembahasan berikutnya, kita simpulkan nih para bapak ibu jamaah sekalian, adab-adab seorang muslim terhadap hewan, terhadap makhluk Allah yang lain. Yang pertama, adab pertama adalah memberi makan dan minum padanya jika lapar atau haus. Kemudian yang kedua, mengasihi dan menyayanginya. Lalu adab yang ketiga adalah menenangkannya ketika hendak menyembelihnya atau membunuhnya, ya, atau berperilaku ihsan, berperilaku baik, ya, kepada dalam setiap hal, bahkan kepada hewan sekalipun. Yang keempat, tidak menyiksanya dengan cara apapun, ya, tidak memberinya makan contohnya, atau membakarnya, ya, atau membebaninya dengan tugas yang sebenarnya tidak dia mampu. Itu termasuk salah satu menyiksa, ya, menyiksa hewan. Kemudian boleh membunuh hewan yang berbahaya atau menyakitkan, ya, jika itu mengancam keselamatan nyawa manusia. Kemudian yang keenam, boleh memberi ciri atau menandai pada telinga binatang ternak, ya, bisa berupa unta, kambing, sapi, ya, untuk tujuan yang baik, untuk membedakan, oh ini hewan ternak saya, ini hewan ternaknya si A, si B, si C, begitu. Itu diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, mengetahui hak-hak Allah yang ada pada hewan tersebut, ya, jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah tidak menyibukkan diri dengan hewan-hewan tersebut dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan diri dalam berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, itu kiranya beberapa adab, ya, 8 adab seorang mukmin, seorang muslim kepada hewan. Insya Allah nanti kita perlebar di sesi diskusi. Kita lanjut dulu jamaah sekalian kepada pembahasan adab berikutnya. Al-faslu as-sabi'u, pasal yang ketujuh. Pasal yang ketujuh menjelaskan tentang adabul ukhuwah, adab-adab dalam bersaudara. Adabul ukhuwati fillahi, adab-adab bersaudara dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbi, dan juga mencintai, wal bughdi, dan juga membenci, fihi subhanahu wa taala, karena Allah subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua manusia, semua orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, perbaguslah, ya, hubungan persaudaraan kalian. Wattaqullaha, kemudian bertakwalah kepada Allah, ya. Nanti di dalam persaudaraan ada batas-batasnya, ya.
ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar, ada beberapa hal yang tidak boleh dilampaui dalam bersaudara atau dalam berteman. Jika hal ini dilampaui atau dilanggar, maka kita tidak disebut lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya faslihu baina akhawaykum wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hadis juga, hadis Rasulullah SAW yang syahir, yang populer, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa mengasihi, ya, mengasihi seseorang, mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi juga oleh orang. Nah, kiranya penjelasan adab dalam bersaudara berikut ya bisa menjadi bekal bagi kita dalam bersaudara dengan mukmin atau muslim lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah taala, al-muslimu, seorang muslim itu bihukmi imanihi billahi taala, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu, tidak menyukai atau tidak mencintai, idza ahabba, apabila dia mencintai, illa fillahi, kecuali karena Allah. Jadi cintanya seorang muslim itu kepada sesama saudaranya hendaknya berdasarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yubghidu, dan dia tidak membenci, idza abghadha, apabila dia membenci, illa fillahi, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak membenci seorang, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Wali annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullahu wa rasuluh. Oleh karenanya, jadi dia mencintai setiap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Wala yakrahu illa ma yakrahullahu wa rasuluh, dan dia tidak membenci orang yang tidak dibenci, dan dia tidak membenci orang kecuali orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Jadi bencinya dia kepada seorang, ya, juga berdasarkan bencinya Allah kepada dia atau bencinya Rasulullah kepadanya. Fahuwa idzan bihubbillahi wa rasulihi yuhibbu wa bibughdhihi ma yubghidu. Jadi kesimpulannya, seorang muslim itu ketika mencintai saudaranya sesama muslim hendaknya berlandaskan cintanya Allah dan Rasulnya pada saudaranya. Dan juga ketika dia membenci seseorang, ya, maka hendaknya bencinya itu dilandasi oleh bencinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepadanya. Wa daliluhu fi hadza, dan dalil berkaitan dengan pembahasan ini, qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi, siapapun yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala, wa a'ta lillahi, dan memberi kebaikan, lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, wa mana'ah, dan menahan, lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Oke, jadi patokan tolak ukur sempurnanya iman seseorang itu, ya, diantaranya adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi kebaikan karena Allah, dan menahan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang bisa mengamalkan 4 perkara ini, ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, kemudian menahan karena Allah, maka imannya, ya, dianggap sebagai iman yang sempurna. Wa bina'an 'ala hadza fa jami'u ibadillahi sholihin yuhibbuhumul muslimu wa yuwalihim. Berdasarkan hadis yang tadi, maka seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang solih, ya, haruslah dicintai oleh sesama muslimnya dan juga menjadikannya sebagai walinya. Waliyun apa artinya? Waliyun, orang terdekat, ya. Kalau orang terdekat biasanya dijadikan tempat, ya, dijadikan tempat untuk minta pertolongan. Kalau sudah dekat, ya, pasti minta tolong, ya, minta tolongnya kepada dia, ya.
yuwalihim. Wa jami'u ibadillahil fasiqin, dan seluruh hamba Allah yang fasik itu an amrillahi, fasik akan perintah Allah, wa rasulihi, dan juga perintah rasulnya, yubghiduhum wa yu'adihim, dan orang-orang yang fasik dari perintah Allah Subhanahu wa taala dibenci dan dimusuhi karena Allah Subhanahu wa taala juga membencinya. Baida anna hadza ghairu mani'in lil muslim an yattakhidha ikhwanan asdiqa'a fillahi ta'ala yakhussuhum bimazidi mahabbatin wa widadin. Oke. Sejauh ini meskipun sejauh ini ya, hal ini tidak menjadi penghalang bagi setiap muslim ya untuk menjadikan saudara atau menjadikan teman orang-orang ya, untuk tidak berteman ya. Maaf, saya ulangi. Meskipun berdasarkan teks yang tadi, berdasarkan redaksi yang tadi ya, tidak menjadi penghalang bagi seorang muslim ya untuk mencari teman atau mencari saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Idz raghaba ar-rasulu fi ittikhadhi mathali haula'il ikhwan wal asdiqa biqaulihi, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memotivasi agar menjadikan orang-orang seperti mereka sebagai saudara dan teman akrab. Baik. Berdasarkan sabdanya, al-mu'minu ilfun ma'lufun. Seorang mukmin itu teman akrab dan bisa diajak berteman. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bisa diajak berteman. Oke. Maksudnya di sini berteman dalam hal kebaikan, bukan berteman dalam hal-hal yang mungkar, bukan berteman dalam hal-hal yang tidak baik. Maka seorang muslim itu, seorang mukmin itu ya, teman akrab dan bisa diajak berteman. Seharusnya menjadi pribadi yang bisa diajak berteman ya, berteman dalam kebaikan. Jadi muslim, jadi mukmin itu harus mempunyai pribadi yang menyenangkan. Menjadi pribadi yang mudah diajak berteman. Bertemannya dalam hal kebaikan tentunya, tidak dalam hal kemungkaran. Nah, wa qaulihi, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haulal arsy, ya, diceritakan ya bahwa di sekitar arsy itu manabir, terdapat mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya. Alaiha, di atas mimbar itu qaumun, terdapat sebuah kaum. Jadi di sekitar arsy ada mimbar, ada seperti mimbar nih, panggung seperti pentas. Nah, di atas pentas itu ya ada cahaya. Pentas itu terbuat dari cahaya yang di atasnya ada sebuah kaum, ada segolongan orang, sekelompok orang. Libasuhum, yang pakaiannya itu nurun, berupa cahaya. Wa wujuhuhum, dan wajah-wajah mereka itu nurun, berupa cahaya juga. Laisu bi anbiya, mereka itu bukan para nabi. Mereka itu bukan golongan dari para nabi. Wala syuhada, dan juga bukan golongan dari para orang-orang yang syahid. Ya. Yaubituhumun nabiyyun wasyuhada'u, ya. Mereka membuat para nabi dan syuhada merasa ingin memiliki seperti yang mereka miliki, ya. Pakaiannya terbuat dari cahaya, wajahnya bercahaya, gitu, ya. Berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Faqalu, kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasul, ya, coba siapakah mereka itu, tolong sampaikan kepada kami, siapakah mereka itu. Faqala, Rasulullah menjawab, al-mutahabbuna fillahi, ya. Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Al-mutahabbuna fillahi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillahi, dan orang-orang yang duduk dalam sebuah majlis fillahi, karena Allah. Wal mutazawiruna fillahi, dan orang-orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tadi duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, pakaian mereka juga terbuat dari cahaya, ya, wajah mereka bersinar, ya, karena ya wajah mereka bercahaya, ya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian mereka juga orang-orang yang suka berkumpul dalam sebuah majelis, ya,
majelis kebaikan ya karena Allah. Wal mutazawirun, dan orang-orang yang saling mengunjungi ya, si A berkunjung ke si B balik berkunjung ke si A fillahi, karena Allah. Nah, 3 orang inilah yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan sediakan mimbar yang terbuat dari cahaya. Allah pakaikan kepada mereka pakaian dari cahaya, dan Allah buat ya, Allah jadikan wajah mereka bercahaya ya. Sampai para nabi, para syuhada penasaran siapakah mereka itu. Ya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di hadis Rasulullah SAW yang tadi ya, para sahabat ya. Nah, jemaah sekalian, ya. Minimal kita termasuk ya orang-orang yang suka saling berkunjung, mendengar sahabat atau teman kita sakit ya, kita sambani, kita hibur, kita doakan. Begitu pula ketika kita diundang untuk menghadiri majelis hajatnya, maka kita penuhi undangannya, kita penuhi panggilannya. Semoga dengan itu kita termasuk di antara golongan 3 orang yang tadi disebutkan, akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli, telah tetap kecintaanku, telah kuat ya, benar-benar nyata ya, telah benar-benar nyata kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Orang-orang yang saling berkunjung, bersilaturahmi ya, memperkuat ikatan persaudaraan ya, ukhuwah, dengan cara bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Begitu pula telah kuat kecintaanku bagi orang-orang yang saling menolong karena aku. Hadis ini juga menguatkan hadis yang tadi, bahwasanya orang yang gemar berkunjung kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga orang yang gemar menolong saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lain ya, maka Allah cinta kepadanya. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semuanya mau kan. Maka dengan 2 cara ini, dengan saling berkunjung kemudian saling menolong ya, karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 2 hal ini akan menjadi sumber cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin Allahumma amin. Bisa kita praktikkan ini ya. Nanti pulang ya, Ustaz Mirza berkunjung ke rumahnya Ustaz Rian. Ustaz Rian juga nanti saling berkunjung. Jemaah yang lain juga seperti itu. Ahza misalnya berkunjung ke rumahnya Abi, nggak apa-apa. Niatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat istimewa nggih orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat istimewa, bahkan Allah pun juga akan melimpahkan cintanya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surah Thaha itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, wa alqaitu, dan telah aku curahkan, 'alaika kepadamu wahai Musa, mahabbatan kecintaan minni dariku. Salah satu Rasulullah Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ya, mendapatkan keistimewaan ya, mendapatkan ungkapan cinta langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Kalau manusia ya, ketika mohon maaf saya coba tanya ini kepada para jamaah yang sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu. Ketika dulu bertemu dengan Umi, pernahkah jenengan bilang aku cinta padamu begitu? Pernah nggih? Perasaannya bagaimana? Senang nggih. Apalagi nanti dibalas sama Umi, sama Abi, uhibbuka fillah. Sama. Bayangkan jika kita itu ya dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
aku mencintai engkau hambaku, ya, aku mencintai engkau hambaku, tentu akan sangat senang, akan sangat gembira, ya. Nah, oleh karenanya mari kita berlomba-lomba mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan, dengan cara mencintai sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperkuat persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling cinta, ya, saling berkunjung, kemudian saling menolong, saling membantu. Insyaallah akan menjadi sumber cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kepada para jemaah sekalian. Kiranya jika ada yang masih belum jelas atau hal-hal yang mungkin berseberangan dengan pemahaman jamaah atau pemahaman para asatidz, para ulama yang lain, mungkin bisa disampaikan atau bisa dikoreksi, dikritik, diberikan saran. Monggo para jemaah, satu saja. Oh, sudah adzan. Baik. Oke. Baik, jazakumullahu khairan jamaah sekalian. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga kita bisa mengamalkan adab-adab kepada makhluk Allah, ya, kepada hewan, dan juga adab dalam bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekeliruan, segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.